Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas segala nikmat-nikmatnya, senantiasa dalam lindungannya Allah, penjagaannya Allah, pemeliharannya Allah. Semoga kita diberikan sehat wal afiat di dalam taatillah, di dalam ibadah, di dalam tilawah, di dalam zikrullah, menuntut ilmu, bersalawat dan bersalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pengajian kitab Risalatul Mudzakarah, pembukaan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, baru halaman kedua, di dalam pasal yang berkaitan bagaimana seseorang kalau dia jatuh di lembah maksiat, hina, dina, ya, malu, segala-galanya ada karena dia jatuh, tergelincir, terperonjok oleh syaitan di lembah maksiat yang dia nggak bisa menolaknya, yang dia tergoda, dirayu oleh syaitan sehingga dia malu, dia hina, dia hancur amalnya, terbuka auratnya, dicabut imannya, banyak sekali. Itu di dalam pasal yang akan dibahas oleh beliau, daripada sebab dosa kemaksiatan kita yang membawa sayyiat-sayyiat sehingga bertumpuk-tumpuk, akhirnya kita diseret ke lembah kehinaan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijaga dari maksiat. Doa selepas salat. Nah, Birjahi Nabi Muhammad, Allahumma na'udzubika minal ma'asi. Artinya, ya Allah, hindarilah aku dari maksiat yang membawa aku ke dalam keonaran, kemaluan yang mana memalukan kita di dalam diri kita. Nah, ini apa-apa yang akan terjadi apabila kita berbuat maksiat di dunia dan di akhirat, memalukan kita. Pertama-tama minal khizyi, kehinaan, wad damar, hancur segala usaha kita, amal kita, wal hawan, hina kita di hadapan Allah, di mata Allah, wal wabar, berantakan urusan kita semuanya, rezeki kita tertahan, urusan kita tidak jalan karena sebab maksiat. Begitu juga pahala di dunia habis dimakan oleh maksiat tersebut. Di akhirat enggak mempunyai apa-apa timbangan hasanat. Fid dunya wal akhirah. Diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu man yati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Barang siapa yang datang menghadap kepada Allah dalam keadaan asian, mujriman, berbuat kekejian, maka tempatnya baginya adalah neraka api Jahannam. Di dalamnya tidak mati, tidak hidup, diazab terus. Nah, ini memperingatkan kita, mudah-mudahan ya Allah dijaga kita oleh Allah dari segala maksiat. Allah menjannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jannibna al-fawahish, apa awalnya? Allahumma jannibna al-fawahisha ma dhahara. Allahumma aslih lana, Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subul salam wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Itu dia doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dijauhkan dari maksiat yang dalam dan yang luar, maksiat-maksiat yang bisa-bisa kita terlupa. Nah, ayat yang kedua, apakah sama orang-orang yang berbuat baik, yang berbuat hasanat, yang berbuat taat, yang berbuat ibadat dengan orang-orang yang berbuat sayyiat? Enggak sama. Enggak sama. Orang-orang yang berbuat mungkarat, yang muharramat, orang-orang yang berbuat maksiat, ya, dengan kita-kita yang berzikir, kita-kita di masjid disamain.
Kita yang sujud ruku' disamain, nggak bisa. Ya, la yastawun indallah, tidak sama di sisi Allah. Bukan kita bangga, bukan kita sombong, bukan, nggak sama. Allah Subhanahu wa taala bukan membedakan hambanya, karena ini yang taat, yang ini maksiat. Jelas-jelas makna yasbiguna, ya. Apakah kalian kira orang-orang yang berbuat kejahatan, kemaksiatan, dia akan terlepas dari kami? Wa yafutuna, dia akan tidak ditindak oleh Allah, didiemin aja sama Allah. Ya, dia akan lari mendahului kami. Tidak. Allah tidak lemah. Allah tidak akan diamkan begitu saja. Sa'a ma yahkumun, prasangka dia salah, yang dia sangka kira Allah nggak bisa menindaknya kepada orang-orang yang maksiat. Orang yang taat ditindak, tahu nggak ditindak? Orang-orang yang maksiat nggak ada Allah entah. Allah menindaknya lebih kejam dari manusia. Nah, orang yang bermaksiat dilarang, dibolehin. Orang yang taat paham nggak nih? Iya aja. Orang maksiat dia diamin. Orang yang taat dilarang, disuruh tutup, disuruh berhenti, disuruh nggak boleh. Enak aja, bodoh gitu. Hah? Yang maksiat soalnya suruh berhenti. Ya, nggak sama. Allah saja nggak sama. Pikiran itu bagaimana? Sama yahkumun. Apa yang kau kira? Apa yang kau hukumkan, apa yang kau putuskan itu kesalahan. Undang-undang saleh itu namanya. Putusan yang saleh, peraturan yang saleh. Ya, orang-orang taat disuruh tutup, orang-orang maksiat disuruh buka. Nah, ini semuanya, apakah itu akan mendahului kami, lari dari kami? Tidak. Apakah jauh dari genggaman kami? Kata Allah, tidak. Allah akan cepat menindaknya orang-orang yang maksiat, orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat mujrim, ya, akan ditindak oleh Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang bermaksiat kepada Allah, menantang Allah, menantang agama Allah dan Rasulnya Allah, dia sudah sesat, sesat-sesatnya yang nyata sesatnya, bodoh dia, ya, sesat, dijauhkan dia daripada kebaikan, kebenaran. Maka semuanya orang-orang yang beriman jangan mau, ya, bermaksiat kepada Allah. Mau kita nggak sembahyang 3 minggu Jumat, enak aja, paham nggak? Ya, lo jangan sembahyang Jumat 3 minggu. Munafik kita. Iya aja lagi. Seminggu aja kita nggak berasa sakit kalau nggak sembahyang Jumat. Apalagi 2 minggu nggak sembahyang Jumat, enak nggak kayak 2 minggu? Tanya ada orang Islam semuanya. Kalau udah 3 minggu, munafik udah. Kalau dia udah nggak mau sama sekali, jadi kufur, bu. Nauzubillah min. Mikir dong kalau mau bikin undang-undang. Nggak ada apa-apaan, memang mau diserang ini hari, besok mau diserang semuanya. Sama apaan diserang? Ada tentara, ada bakteri, kuman mau nyerang besok? Nggak ada. Ada nggak? Pakai apaan besok nih? Nggak ada apa-apa. Sama ini hari sama besok sama ya? La ilaha illallah. Nah, ini semuanya dengan mereka membuat hukum salah, membuat perkiraan yang salah, peraturan yang salah. Orang-orang yang bermaksiat itulah yang akan dikejar-kejar oleh Allah. Orang-orang yang membangkang kepada Allah itu yang akan ditindak oleh Allah. Orang yang taat, orang ibadah enggak kena. Orang yang syak sama Allah, orang yang ragu sama Allah itu. Kita jangan ragu sama Allah. Jangan syak sama Allah. Jangan kita ada sesuatu sama Allah. Yakin, semantap-mantapnya yakin sama Allah.
disayang sama Allah, dijaga sama Allah, dipelihara sama Allah Subhanahu. Jangan mau kita jadi masing ngambang. Jangan. Orang Islam punya Allah, punya Al-Quran, ya, punya Rasulullah, punya ibadah, punya Quran, punya wudu, punya sholat, punya masjid. Mau dijauhin? Jangan mau. Enak aja. Suruh yang lain, suruh jauhin sono. Ya. Nah, orang yang beriman dia nggak mau bermaksiat. Kalaupun dia memaksiat, dia cepat-cepat balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mukmin masih juga bermaksiat, salah, berdosa, makhluk namanya dia, darah dan daging dan syahwat, tetapi masih beriman, masih bertaubat, masih mengaku, masih dia mengucap syahadat, masih dia berwudu dan sholat taubat, ya. Walaupun betul perbuatan-perbuatan kabair, jangan, dosa-dosa besar, dosa-dosa kabair jauhin, hindarin. Seperti zina yang disebut, tidaklah seorang berzina, waktu dia berzina hilang rasa imannya, copot imannya. Tidaklah dia mencuri, tatkala dia mencuri harta orang lain, harta negara, harta rakyat, dia nggak beriman lagi, copot imannya. Orang yang mencuri harta dengan khianat itu orang-orang yang tidak beriman. Begitu juga peminum khamr, tatkala dia minum copot imannya. Karena itu dosa-dosa besar, dosa-dosa yang harus dia taubatan nasuha. Dosa-dosa kecil kita berulang kali berbuat, masing ada banyak penghapusnya, masing banyak peleburnya. Dengan istighfar, dengan taubat, dengan sholat demi sholat, dengan Jumat demi Jumat. Tuh, kalau tiap Jumat ke Jumat kita diampunin. Kalau nggak ada Jumat, kapan diampunin kita? Iya kan? Kan setiap Jumat ketemu Jumat diampunin dosa-dosanya orang yang beriman. Kalau nggak ada Jumat gimana? Dosa kita bertumpuk 3 minggu. La ilaha illallah. Memang negeri ini bukan orang Islam semua. Orang Islam semuanya nggak sesuai sama orang Islam. Hadis yang selanjutnya, apabila seorang hamba berdosa, maka tertulis titik-titik hitam, tinta-tinta hitam di dalam hatinya, sehingga menjadi gelap hatinya, menjadi beku hatinya, menjadi buta mata hatinya. Kalau dia berdosa lagi, mungkin hitam lagi, mungkin tambah banyak titik-titik tinta-tinta hitam di hati. Itulah kata Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ran, daki, kotoran, karatan di dalam hati yang gelap, menitik titik-titik dosa di hati bertumpuk karena dia bukan orang yang beriman, nggak mau bertobat, orang yang sombong, yang nggak mau istighfar, yang nggak mau mengaku dosa kepada Allah. Tapi orang yang beriman nggak, orang yang beriman dia tadi ngaku, dia menyesal, dia terhinggap, dia khilaf, dia berasa dibodohi oleh syaitan, dirayu, digoda oleh syaitan. Dia ingat mereka apabila mereka dipegang oleh syaitan, tadzakkaru. Kalau dia diganggu oleh syaitan, dirayu oleh syaitan, digoda oleh syaitan, dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ingat, dia ngaku, dia nyesal, dia nangis, dia wudu, dia sembahyang taubat, dia istighfar, dia baca sayyidul istighfar, diampunin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang beriman, dicuci karatannya. Apa cucian karatan-karatan hati? Istighfar. Ya. Innal qalbi la sada'un wa inna jala'uha al istighfar, kata Rasulullah. Sesungguhnya hati itu berkaratan, hitam, titik-titik hitam. Bagaimana pencucinya? Amplasnya adalah istighfar.
ngaku kita, memohon ampun, menangis, menyesal. Itulah orang-orang yang beriman. Tapi kalau orang-orang yang kafir, orang-orang yang mujrim, orang-orang yang maksiat, dia terus menerus berdosa. Dia enggak kenal Allah, dia enggak sujud kepada Allah, dia enggak ngaku, bahkan sombong, tertawa-tawa dia bermaksiat, didukung orang yang maksiat. Tadi itu didukung orang maksiat, enggak dihukum orang maksiat, orang yang bertaat yang dihukum. Terbalik dunia, ya. Orang yang maksiat bertambah terus, diulur oleh Allah, berbuat keijramannya, kemaksiatannya, kedosaannya, sehingga hatinya keras, beku, ketutup, gelap, min kathratud dzunub, kata Nabi kita Muhammad. Karena terus-terusan banyak dosa, nggak mau diamplas, nggak mau dihapus dengan istighfar dan lain-lainnya. Bahkan tadi kita bilang hina di dunia, malu di akhirat, bahkan di dunia menjadi susah, menjadi fakir, diharamkan rezeki buat dia yang bakal datang sebab maksiat yang dia kenain, yang dikerjain. Aturannya ada rezeki, akhirnya dengan maksiat membangkang kepada Allah, di negeri akhirnya rezekinya seret, rezekinya susah, karena orang maksiatnya lebih banyak dari orang taatnya. Orang taat dilarang, orang taat diomelin, dilarang, orang maksiat didiemin. Akhirnya negeri ini menjadi susah rezekinya, ya. Itu kata Rasulullah SAW. Kalau seorang hamba begitu, apalagi ratusan hamba, apalagi jutaan hamba. Seorang hamba saja dia bisa diharamkan, nggak dapat rezeki karena dosa yang dikerjain satu orang, apalagi jutaan orang. Apalagi yang nyuruh, yang dukung, ngebolehin, ya, itu bandingin saja deh, hitung aja deh, seorang aja bisa nggak dikasih rezeki sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu ada maksiat, Allah marah di situ. Kalau ada maksiat mau diturunin azab sama Allah. Allah lihat ada orang ngumpul baca Quran, ada orang ngumpul baca zikrullah, ada orang ngumpul baca salawat dan istighfar, Allah tolak azab. Kita mesti yang disyukurin. Paham nggak? Kita yang bisa menolak azab, dia menurunin azab. Kita mau ditutup lucu. Kemana itu pada? Otak imannya terbalik, ya. Orang yang doa, kita hataman Quran untuk negeri kita, hataman Quran untuk nolak bala, hataman Quran untuk ngilangin wabah penyakit, bacain tiap malam, siang malam, mau dilarang kita. Lucu. Yang maksiat nggak ada yang berani ngomong. Ini susah. Maka Allah haramkan rezeki, maka menurun rezeki, ekonomi, kesusahan karena dosa demi dosa, nggak mau dia ngaku, nggak menyesal. Coba orang-orang yang baik, rakyatnya disuruh taat, tetap ente taat aja, gitu dong. Yang enak jadi mereka. Ente banyakin zikir di masjid-masjid, kumpul di masjid-masjid, baca istighfar, baca selawat, doain pemimpin. Kita doain kalau diminta. Ini nggak ada. Malah kita yang ngedoain nggak pakai diminta. Nah, itu semuanya tadi sa'ama yahkumun, saleh yang dia putusin, ya. Dosa bisa menolak rezeki itu seseorang, bukan negeri. Apalagi negeri, senegeri dosa, itu negeri susah rezekinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Musa aja, Allah berfirman kepada Nabi Musa, ketahuilah Musa, yang pertama aku matikan hatinya adalah iblis dari makhlukku. Iblis ablasahullahu min rahmatih, ditanggelemin oleh Allah, dianyutin bahasa kita,
Orang kalau dianjut mati nggak? Mati dia, karena jauh dari rahmat Allah. Karena dia ngelawan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Karena dia sombong sama Allah, nggak mau sujud, nggak mau tauhid, ingkar kepada Allah, dia bermaksiat, dia ngelawan Allah, sehingga Allah berkata kepada Nabi Musa, orang yang makhluk yang pertama katanya aku matikan hatinya adalah iblis, la'anahullah alaih, dilaknat oleh Allah, dia dikutuk oleh Allah, diusir oleh Allah, li'annahu awwalu man asani, dia yang pertama-tama bermaksiat. Apa maksiatnya iblis pertama? Hasud kepada Nabi Adam. Tuh, penyakit hasad ini penyakit apa ya? Penyakit pertama di surga. Lihat Nabi Adam baru diciptain, kau tahu-tahu ini makhluk manusia dimuliain. Ini udah ratusan ribu tahun di surga. Tahu-tahu kali sama anak Adam yang dibuat dari tanah lumpur sama air. Hasud dia. Hasud. Maka dia diusir oleh Allah. Dialah yang pertama aku matikan hatinya, mati hatinya. Maksiat kepada Allah. Ya, katabtuhu mayitan. Ya, aku tulis dia selama-lamanya mati. Enggak mau hidup, artinya enggak mau beriman, enggak mau tobat, enggak mau ngaku, enggak mau sujud kepada Allah. Aba wastakbara walam yakun minas sajidin. Dia enggak mau sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Adam. Dia enggak mau ngakuin dirinya. Ya. Itu naudzubillah min. Imam Sa'id bin al-Musayyab berkata, "Ma akramatil ibadu nafsaha bimithli ta'atillah." Masya Allah. Tidaklah seseorang memuliakan dirinya sendiri seperti seseorang taat kepada Allah. Kalau kita taat, kita mulia sama Allah. Yeah. Orang yang taat mulia. Orang yang ibadah mulia. Orang yang maksiat hina, dina, nista. Terbalik zaman sekarang. Nabi udah bilang bakal nanti akhir zaman kalian nanti oleh pemimpin kalian disuruh jangan sembahyang, nggak sembahyang. Disuruh nggak Jumat. Yang ketiga belum. Nanti jangan disuruh puasa Ramadan, nggak puasa. Iya aja lagi. Udah jangan puasa deh. Belum masuk tuh puasa. Baru 2 tahun belum lewat puasa. Kalau tahun depan bilang jangan puasa gimana? Iya, udah takut aja. Ya Allah, umat Islam ya. Selalu yang kena korbannya umat Islam. Bimithli ta'atillah. Tidak ada yang dimuliakan dari hamba-hambanya seperti dia bertaat kepada Allah. Dan tidak ada yang dihina sama Allah seperti orang-orang yang maksiat kepadanya. Hina di mata Allah. Hina dia. Dia bermaksiat kepada Allah. Dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakfil mu'min min nasrillah lahu. Kita cukup kita bersandar kepada Allah, meminta bantuan kepada Allah, kita berdoa, kita istighatsah, kita menangis, mengemis kepada Allah, mengetuk pintunya Allah. Terus orang Islam, orang tua, orang wali, orang soleh di tengah malam, di sini, di sono, di negeri sono, di belahan sono, di kampung sono, semua doa. Biarin aja, kale. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mu'min. Kita nggak punya apa-apa sekarang udah kale kita, digerogotin. Nabi bilang nanti umatku digerogotin dari semua penjuru. Seperti cangkir ada madu, semut datang dari semua pinggiran. Semut datang semuanya nih, tengah-tengahnya apa nih? Madu, semut dari sini, semuanya menjilatin, grogotin kalau kita. Itu umatku. Ya. Tapi umatnya insya Allah umat yang kuat imannya, tetap dia menjaga agamanya, dia menjaga tauhidnya. Ada orang-orang yang Allah pilih, sebagian membela Allah, membela agama Allah Subhanahu, itulah orang-orang yang mukmin. Ya, lahu
Allah akan menolong dia. In tansurullaha yansurkum. Kalau engkau membela Allah, membela agama Allah, membela taat kepada Allah, membela ibadah kepada Allah, yansurkum, pasti Allah akan bela kalian. Mudah-mudahan itu. An yara aduwahu ya'malu bil ma'asi, ya. Cukup seorang mukmin membela agama Allah kalau dia melihat musuh-musuhnya sekarang dia dalam keadaan maksiat, kita benci, itu yang merusak negeri kita. Mereka-mereka yang menjadi rusak kampung kita, mereka-mereka yang maksiat merusak kota kita, mereka-mereka yang maksiat merusak daerah kita. Itu orang yang mukmin, benci sama maksiat. Karena sebab-sebab dia, kita yang kewalahan jadinya. Kita yang kena. Kita amar ma'ruf dilarang. Nah, kita nahi munkar dilarang. Dia diboleh. Kan lucu. Nah, ini semuanya kata Allah, biarin. Kalian melihat musuh-musuh bermaksiat, cukup itu Allah akan bela nanti. Karena kita nggak kuat, nggak punya kekuatan. La haula wala quwwata illa billah. Nanti Allah yang maha kuat, dzul quwwatil matin. Allah yang mempunyai kekuatan yang sangat tebal, ya. Adzanbu 'ala dzanbi yumitul qalb. Mereka orang-orang yang bermaksiat, dosa, tumpuk dosa, numpuk dosa, mati hatinya. Nggak ada cahaya iman, nggak ada cahaya tauhid, sombong, angkuh. Waduh, lihat deh orang-orang sonoan di medsos, kayaknya waduh dia yang punya di negeri, ya berani banget sama orang Islam. Udah habis orang Islam sekarang, habis ulama, udah diserang sama dia dengan terang-terangan, nggak pakai takut-takut lagi, ya habis kita udah dipojokin dan lain-lainnya. Nah, ini semuanya kata sebagian pujangga, kalau engkau takut bermaksiat kepada Allah dan engkau melihat bahwa Allah tahu engkau bermaksiat, engkau sama juga mengejek Allah, mengejek, menantang Allah nih, menantang Allah, mengejek agama Allah, mengejek Al-Quran, mengejek Nabi, mengejek ulama, mengejek para habaib. Dia menantang, padahal namanya nama kita semuanya, nama Nabi lagi, nama orang Islam semuanya. La haula wala quwata. Dia mengejek agama Allah, dia mengejek ulamanya yang dipilih oleh Allah. Dia bermaksiat kepada Qur'annya, dia bermaksiat kepada agamanya, dia maksiat kepada Allah. Sedangkan dia tahu bahwa Allah lihat, Allah enggak buta, Allah enggak diam. Dia sama juga mengejek Allah. Kalau dia bermaksiat, dia enggak tahu bahwa enggak dilihat oleh Allah, dia orang-orang yang enggak bertauhid. Iya dong. Dia kan tahu ada Allah, dia bilang enggak ada. Udah berani sekarang, udah berani ngelawan agama kita, ngelawan Al-Quran kita, ngelawan hadisnya Rasulullah. Dia bilang itu nggak ada semuanya. No, loh, itu sama juga kafir dia. Nggak ada Quran, nggak ada hadis sama dia, nggak ada nabi, nggak ada ulama katanya. Nah, ini sama juga kafir. Seorang ulama ditanya, apakah engkau mendapati kelezatan ibadah bagi orang-orang yang bermaksiat? Dia bilang enggak dapat lezatnya ibadah. Lezatnya ibadah bagi orang-orang yang taat. Kalau sudah mikir mau maksiat, enggak bakal lezat ibadah kita. Ya Allah, mikir pengen maksiat, udah enggak enak ibadah, enggak lezat taat. Ladzatul ibadah, halawatul iman enggak ada. Karena baru mau mikir mau maksiat, apalagi udah ngerjain malah, apalagi udah bertumpuk-tumpuk maksiat, apalagi didukung maksiat. La haula wala quwata. Berkata salafus saleh,
Maksiat itu adalah baridul kufur, ya, utusannya kekufuran, tandanya kekufuran. Kalau bermaksiat bisa-bisa kufur, karena maksiat membangkang kepada Allah, menantang Allah, melawan Rasulnya, melawan Qur'annya, berani-berani sama agamanya, menghina agamanya sendiri, menginjek-injek agamanya sendiri, padahal dia namanya nama orang Islam. Ini berani dia, ya. Itu sudah tandanya kekufuran. Naudzubillah, alamat jatuh di mata Allah, ya. Tidak dipandang lagi oleh Allah orang iman, tidak dipandang lagi orang muslim dia, ya. Dia bertempat di dalam kutukan Allah karena dia berbuat amalan yang bermaksiat kepada Allah, sengaja-ngaja, terus-menerus, sehingga Allah kutuk dia. Dan mereka adalah pelindung-pelindung syaitan, dan mereka adalah yang dibenci oleh orang-orang iman. Maka terakhir nasihat beliau, wahai saudaraku pembaca, hati-hati, janganlah engkau menghadap kepada, melawan, ya, membangkang kepada Allah sehingga mendapatkan kutukan Allah, siksa Allah dengan engkau mengerjakan maksiat, ya. Sebagaimanapun engkau diajak untuk bermaksiat, jangan mau. Ingat Allah memandang kita, Allah melihat kita. Takut dengan ancaman Allah dari azab yang pedih bagi orang-orang yang bermaksiat, siksa yang berat, ya. Cukup katanya kalau sekedar kita mengerjakan maksiat sedikit aja, kita dijauhin dari orang-orang yang taat, dikeluarin nama kita dari orang-orang yang baik. Ya Allah, nggak dapat pahala-pahala dengan orang-orang yang baik. Itu aja udah malu kita, dikeluarin, dicap kita bukan orang yang nggak baik, ya. Apalagi kita yang ngerjain, apalagi kita yang nukung tadi, yang nyuruh, yang bolehin untuk bermaksiat. Na'udzubillah, dia akan mendapatkan kutukan Allah, api neraka bagi dia, kemarahan Allah kepada dia, ya. Ini dunia seisi-isinya, kalau Allah marah dibalikkan ini dunia, ditumplak bahasa kita begini, jadi terbalik sama Allah Subhanahu, karena Allah marah kepada orang-orang yang pemaksiat. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan ya Allah selamatkan kita dari segala maksiat, selamatkan kita dari segala dosa yang memalukan kita ya Allah, yang mencabut iman kita, jauhkan kita dari godaan dunia, tahta, wanita, syaitan, hawa nafsu, iblis, musuh-musuh kita, dari musuh-musuh orang-orang Islam, musuh-musuh orang-orang yang beriman. Diselamatkan kita di dunia dari akhirat. Amin amin ya rabbal sirri asrar al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Teringat doanya Rasulullah, Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abadan ma abgaitani, Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abadan ma abgaitani, warhamni an atakallafa ma la yurdini. Doa-doa Nabi kita ampuh sesuai dengan yang di bab kita minta. Dia tadi di dalam doa Rasulullah SAW yang pertama, aslih lana Allahumma aslih dhata bainana wa alif baina qulubina wahdina subul salam wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Yang kedua, Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abadan ma abgaitani warhamni an atakallafa ma la yu'nini anni. Itu juga doa-doa Nabi, mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad
Nabi Ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Kita masuk Isya.